Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang pertama. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan orang Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Berdiri pada iman yang sejati. Jemaat Tuhan yang terkasih, konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah tentang orang Farisi dan juga orang Saduki yang mencobai Tuhan Yesus. Dengan mereka meminta tanda, Tuhan memperlihatkan tanda dari sorga pada mereka. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, orang Farisi dan orang Saduki ini dalam segala hal mereka tidak pernah bersatu. Mereka selalu bertentangan satu dengan yang lain. Mereka tidak bisa bersatu dalam prinsip hidup mereka. Ini terlihat dari pertentangan mereka di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, orang Farisi dan orang Saduki selalu bertentangan. Tetapi kalau kita melihat dari ayat ini, maka mereka tidak bertentangan. Mereka bersatu. Persatuan mereka ini adalah untuk mencobai Yesus. Orang Farisi dan orang Saduki bersatu untuk mencobai Yesus dengan mereka meminta tanda dari sorga. Yesus memperlihatkan tanda itu bagi mereka. Ini adalah sikap yang pura-pura dari kedua orang ini dalam meminta tanda, dan sikap mereka ini sebenarnya untuk menutupi sikap hati mereka yang keras, yang tidak mau percaya kepada Yesus. Matthew Henry berkata, yang mereka tuntut adalah sebuah tanda dari sorga. Inilah yang ingin mereka lihat dari Dia. Mereka berpura-pura sangat ingin dipuaskan dan diyakinkan, padahal hati mereka jauh dari keinginan demikian. Mereka hanya mencari alasan untuk menutupi hati keras mereka yang tidak mau percaya kepadanya dan ajarannya. Yang pura-pura mereka inginkan adalah suatu tanda selain tanda yang pernah mereka saksikan sebelumnya. Mereka telah melihat sangat banyak tanda. Setiap mujizat yang dibuat Kristus merupakan satu tanda. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena ketidakpercayaan mereka ini kepada Kristus, mereka beralasan dengan meminta tanda agar mereka bisa percaya kepada Kristus. Padahal sebelum-sebelumnya Kristus telah membuat banyak mujizat, banyak tanda di depan banyak orang, bahkan mereka melihat sendiri. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka ini, maka mereka minta lagi tanda kepada Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah sikap atau motivasi yang salah dalam kehidupan mereka. Mereka bersikap dengan munafik, pura-pura datang kepada Yesus meminta mujizat, padahal sebenarnya mereka tidak percaya kepada Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, sikap mereka ini adalah bukan supaya untuk melihat tanda dan percaya kepada Yesus, tetapi lebih kepada untuk mencobai Yesus, mencari kesalahan Yesus, dan juga menjerat Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah orang Farisi dan orang Saduki, mereka bertentangan dalam banyak hal. Tetapi untuk menentang Yesus, mereka bersatu. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah sikap yang buruk, sikap yang tidak baik, dan sikap yang tidak boleh ada dalam kehidupan orang Kristen. Dalam hal kebenaran, kita harus bersatu. Tetapi dalam hal sesat, kita tidak boleh kompromi, apalagi bersatu untuk melakukan kesesatan. Sebagai orang Kristen, dalam hal kebenaran, kita harus bersatu dan menegakkan kebenaran. Dalam hal kesesatan, kita harus bersatu untuk melawan kesesatan, bukan untuk kompromi
terhadap kesesatan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pelajaran kedua adalah, atau kebenaran kedua adalah, kita harus datang kepada Yesus dengan sikap hati yang benar, bukan sikap hati yang pura-pura hanya ingin mencari keuntungan secara jasmani dalam mengikut Yesus, hanya ingin mengikut Yesus untuk mendapatkan berkat. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh punya sikap hati yang demikian. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebenaran yang ketiga adalah kita harus percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun kita tidak melihat tanda atau mujizat yang dibuat. Iman yang sejati adalah percaya kepada Yesus dengan sikap hati yang benar, tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi iman yang sejati artinya kita percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, biarpun sekalipun kita tidak melihat mujizat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tetap berdiri pada iman yang sejati, iman yang benar, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Tuhan, tolong kami sebagai orang Kristen agar kami tetap diteguhkan iman kami dalam keadaan apapun. Kami tetap sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah hidup kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.